Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Saat ini kita seringkali mendengar ada begitu banyak orang yang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan pengharapan. Terus saudara, karena COVID-19 ini ada begitu banyak juga usaha yang akhirnya gulung tikar, ada begitu banyak karyawan yang di PHK, bahkan ada orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena situasi ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita dan saya menemukan ada seorang Perdana Menteri Keuangan di salah satu negara yang akhirnya mengalami stres tingkat tinggi dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melihat situasi ini pasti kita merasa ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak mampu untuk menghadapi ini. Nah, saya mau mengajak kita sekalian untuk kita boleh sama-sama belajar dari seorang pribadi yang bernama Raja Daud. Saudara, Raja Daud juga di dalam kehidupannya mengalami ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, bahkan kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi dia mampu untuk bisa keluar dan dia mampu untuk mendapatkan sebuah pertolongan yang tepat di dalam hidupnya. Saudara, kita tahu bahwa Raja Daud juga pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuh dia. Dan oleh karena itu, untuk menghindari, dia harus melarikan diri, dia harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Raja Daud juga pernah diancam oleh anaknya sendiri, Absalom, yang pada saat itu ingin menggulingkan dia dari posisinya, bahkan mengancam untuk membunuhnya. Nah, saudara-saudara, di dalam pelarian daripada Raja Daud, dia pasti mengalami ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada perasaan kesepian, kesendirian yang dia hadapi. Tetapi dalam semua perasaan-perasaan yang dia hadapi itu, dia menemukan ada satu sosok pribadi yang tepat yang mampu untuk menolong dia. Saudara, dia adalah Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Nah, saudara, saya mengajak kita semua melihat di dalam satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi, yang seringkali kita renungkan dan kita baca. Tetapi pada saat ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saudara, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah seorang gembala. Dan seorang gembala ini pasti sangat mengenal karakter daripada dombanya ini dengan baik. Nah, kitab Mazmur ini saudara ditulis dan pada waktu itu Raja Daud menganalogikan bahwa Tuhan itu adalah gembala dan dia itu adalah dombanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, di sini Raja Daud melihat sosok atau pribadi daripada Yesus sang gembala itu adalah seorang pribadi yang luar biasa, seorang pribadi yang mengetahui, memahami dan bahkan mengerti akan setiap kebutuhannya. Seorang gembala yang mengenal daripada dombanya ini, pasti dia akan memenuhi segala kebutuhan daripada dombanya. Makanya Raja Daud berkata, takkan kekurangan aku. Saudara, di sini Raja Daud menggambarkan asal Tuhan aja bersama dengan aku, maka aku tidak membutuhkan yang lain, karena Tuhan itulah yang memberikan kepuasan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat selanjutnya dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, domba ini adalah binatang
yang menurut pemandangannya ini dia itu tidak memiliki pandangan yang begitu jelas. Pandangannya itu kabur-kabur, saudara ya. Jadi domba ini perlu untuk dituntun. Ketika mereka merasa lapar, maka sang gembala ini dia harus menuntun dombanya untuk pergi ke padang yang berumput hijau. Karena kalau gembala ini tidak dituntun, maka dombanya ini tidak dituntun, maka domba ini akan terus-menerus pergi ke satu tempat yang sama. Maka kalau dia pergi ke tempat yang sama setiap hari, dia tidak akan menemukan makanan yang baik untuknya. Karena itu perlu diarahkan, perlu dibimbing agar supaya dia menemukan sebuah padang yang berumput hijau sehingga dia bisa menemukan makanan yang baik untuk dirinya. Demikian juga ketika dia haus, sang gembala ini harus menuntun domba-domba ini untuk pergi ke sebuah tempat di mana mereka akan menemukan air yang bersih. Karena kalau tidak dituntun, maka mereka akan minum air sembarangan dan termasuk air kotor, sehingga itu akan mengakibatkan sesuatu terjadi di dalam tubuhnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, air yang diminum daripada domba-domba ini juga akan memberikan kesegaran di dalam tubuhnya. Karena di tengah-tengah terik panas matahari yang mereka lalui setiap hari, maka ketika mereka minum, itu akan memberikan kesegaran di dalam tubuhnya. Dan juga dikatakan bahwa dia akan menuntun di jalan yang benar. Maka gembala yang baik, ketika ada dombanya ini yang salah jalan, dia harus menarik kembali domba-dombanya ini agar tetap pada trek yang benar. Ketika mereka akan pulang ke kandang mereka, maka sang gembala ini harus menuntun domba-dombanya ini supaya mereka boleh tiba di kandangnya dan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, domba ini punya sifat atau punya satu karakter di dalam diri mereka, itu adalah tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Mereka punya rasa tidak aman yang sangat tinggi. Itu sebabnya mereka itu kalau ada binatang buas yang mengancam mereka, yang membunuh mereka, itu akan membuat mereka sangat ketakutan dan mereka sangat tidak aman dan tidak nyaman. Nah, ketika mereka diterkam oleh binatang buas, maka biasanya yang terjadi adalah tubuh mereka itu akan telentang. Dan pada saat mereka sedang mengalami hal itu, saudara, itu akan membuat rasa takut yang sangat besar sehingga mereka perlu ditolong untuk membalikan badan mereka sehingga mereka bisa merasa aman kembali. Nah, seorang gembala yang baik, maka ketika melihat domba-dombanya ini mengalami ancaman dari binatang buas, maka perlu untuk diselamatkan, perlu untuk ditarik kembali, dan perlu untuk dibalikkan kembali badan mereka agar supaya mereka boleh terhilang daripada rasa cemas yang mereka hadapi pada saat itu. Itu sebabnya pemazmur Raja Daud mengatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Domba ini tahu bahwa gembalanya itu akan selalu bersama-sama dengan mereka. Di tengah-tengah mereka mengalami kecemasan, ketidaktenangan dari ancaman-ancaman bahaya, maka gembala itulah yang akan memberikan mereka rasa aman, rasa tenang, rasa damai. Seorang gembala itu biasanya, saudara, punya tongkat. Dan tongkat itulah yang dipakai untuk memukul kalau domba-dombanya itu nakal. Tongkat itulah yang dipukul agar supaya domba-dombanya ini tidak kepada jalan yang keliru. Nah, itulah sebabnya Pemasmur mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah yang menuntun mereka. Itulah yang mengajarkan mereka sehingga mereka tidak tersesat. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat dengan begitu jelas bagaimana Daud menggambarkan sosok pribadi Yesus yang adalah gembala yang baik. Dia mampu untuk memberikan kita rasa tenang. Dia mampu untuk memberikan kita rasa damai sejahtera. Dia mampu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan terdalam di dalam diri kita. Karena itu, saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini, mari kita kembali datang kepada Sang Gembala Agung kita Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik.
Saudara, ketika kita datang dengan hati yang terbuka, jujur, dan mengakui apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara, saya percaya tidak ada yang mustahil. Maka Dia akan memberikan engkau dan saya ketenangan, damai sejahtera, sukacita itu, saudara. Sehingga kita semua bisa melewati masa-masa sesulit apapun yang kita hadapi saat ini. Karena kita punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Saudara, Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu, Dia memahami apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Karena itu, saudara, Dia tidak akan pernah membiarkan engkau ada di lembah kekalaman. Dia pasti akan menolong, memimpin, dan membimbing engkau dan saya, agar supaya kita bisa menikmati suasana sukacita, damai sejahtera yang Dia berikan. Karena Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Karena itu biarlah kita tetap menyerahkan hidup kita dan mempercayakan hidup kita kepada Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau yang adalah Tuhan dan Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengenal setiap kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang kami alami saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mampu untuk melawat dan Engkau mampu untuk menghibur setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami mengimani itu karena kami boleh melihat bagaimana Engkau sudah bekerja dalam kehidupan daripada Raja Daud. Maka janji yang sama juga pasti Engkau akan berikan kepada setiap kami ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyegaran firman-Mu bagi kami. Dan biarlah kami juga belajar untuk terus menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya berkati kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menjawab menurut waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.